Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menanyakan dan bahkan meminta untuk membahas di antara penyakit-penyakit hati yang berdampak kepada penyakit medis atau penyakit fisik. Penyakit yang berkenaan langsung dengan kesehatan atau disfungsi dari organ-organ tubuh kita. Maka kita akan membahas salah satunya adalah marah. Ya, ini yang sering kali dan seseorang pasti dan punya sifat ini, yaitu marah ini. Cuman kadang-kadang kalau sampai terlalu sering marah, ini akan menjadi bumerang. Ya, marah. Sampai kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dalam riwayat At-Tabrani, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Ya, sampai begitu luar biasa hadiahnya. Ya, kalau kita bisa memelihara diri, memanage emosi supaya tidak terjadi yang namanya marah. Nah, Masya Allah. Nah, ternyata penyakit yang namanya marah ini ini sangat berbahaya memang terhadap kesehatan tubuh kita. Ya, karena paling tidak seseorang yang ketika marah maka otomatis akan mengalami otot tegang, kemudian sistem pencernaan akan menjadi terganggu, lalu kemudian ada terjadi perubahan kimia pada otak kita ini. Nah, adapun penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan akibat marah, saya mencatat dan meneliti ada 8, ya, kurang lebih ada 8. Ya. Di antaranya adalah, jadi kalau kita marah, di antara penyakit yang akan tumbuh, ini harus kita teliti juga pada diri kita. Misalnya sering mengalami penyakit-penyakit tertentu, salah satunya adalah suka sakit kepala atau migrain. Coba dievaluasi, ya. Jadi marah ini bisa menimbulkan satu tekanan darah ke kepala, ya, sehingga kemudian nantinya akan lari jadi penyakit suka sakit kepala dan atau migrain, ya. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, susah tidur, sulit sekali tidur. Jadi orang yang suka marah kemudian ini mengalami susah tidur atau sulit tidur, ya. Kenapa begitu? Karena produksi hormonnya berubah, ya. Jadi ketika kemudian marah, di samping tegangnya otot, lalu kemudian produksi hormon berubah, maka dia akan mengalami susah tidur, sulit tidur, insomnia. Kemudian yang ketiga yaitu cemas terhadap hal-hal yang sepele sekalipun, suka cemas. Ya, jadi suka cemas. Ini lain waktu kita akan membahas juga terkait dengan masalah cemas. Jadi dia akan mengalami suka cemas, ya. Kenapa demikian? Karena tingginya kadar hormon kortisol saat seseorang sedang marah. Jadi hormon endorfinnya menurun, kortisolnya naik. Sehingga orang yang kemudian suka cemas ini susah untuk bahagia. Karena hormon endorfinnya turun, ya, kortisolnya naik. Ya. Jadi dia akan mengalami satu kondisi cemas. Ya, cemas dan cemas. Biasanya gandengannya nanti ada was-was dan sebagainya. Ya, cemas, resah dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah masalah pencernaan. Mengapa? Ya, ini mungkin ada yang bertanya, kenapa masalah pencernaan? Ya, karena ketika seseorang marah, maka sistem tubuh akan terhenti. Sistem tubuh akan terhenti, ya, seketika saat sedang marah itu. Jadi menjadi tidak normal, ibarat mesin begitu, dia mengalami stagnan, dia mengalami satu trouble, gitu. Ya, sehingga apa yang terjadi? Maka yang terjadi kadar asam lambung pun akan menjadi naik. Ya, inilah yang kemudian akhirnya menjadi mah, sembelit, asam lambung, ya. Ada masalah pencernaan. Kalau sudah sembelit nanti BAB-nya tidak lancar dan otomatis yang harusnya BAB itu kotoran itu keluar menjadi tertahan, lalu kemudian menjadi toksin ya di dalam, lalu akhirnya tumbuh penyakit-penyakit yang lain di darah itu, ya.
Makanya ada sebuah istilah yang sangat terkenal, al-ma'datu baidudda, bahwa penyakit itu berasal dari lambung. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, yakni seseorang yang marah ini akan mengalami tekanan darah tinggi. Ya. Ya, kenapa? Karena jelas ketika marah tubuh seseorang tegang. Tegang, pikiran tegang, suasana hati tegang, otot-otot tegang, tubuh tegang. Ini semua menjadi tegang. Ya. Sehingga apa? Memicu tensi naik. Jelas tuh, memicu tensi naik. Ini yang kelima. Jadi sehingga kemudian tekanan darah tinggi. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau tidak hati-hati maka otomatis akan bermasalah nanti. Ya, jadi karena tensi tinggi bisa ke otak membahayakan stroke, kemudian ke jantung juga bisa membahayakan serangan jantung. Kemudian yang keenam yaitu sering sakit-sakitan. Hanya kalau selama ini misalnya kita sering sakit-sakitan ya maka evaluasi, jangan-jangan kita suka sering marah. Ya, kenapa? Karena ketika marah itu adalah salah satu yang menyebabkan imunitas kita menurun. Karena kortisol naik, endorfinnya, hormon kebahagiaannya turun tadi, maka otomatis imunitas akan menurun. Ya, akhirnya apa? Mungkin dari yang kecil-kecil dulu penyakitnya, misalnya demam, flu, itu kan tanda bahwa imunitas menurun. Jadi sebenarnya sahabat semua kalau sedang mengalami flu, sedang mengalami demam, itu sebenarnya tanda, sinyal bahwa tubuh kita itu imunitasnya, daya tahan tubuhnya sedang turun. Ya, atau batuk. Ya. Ini jadi batuk ini. Nah, ini ya. Kemudian yang ketujuh adalah depresi. Ya, ini depresi memang tidak terlihat ya, tetapi tidak terlihat dalam arti penyakit fisik, tapi ini sangat nyata perubahan kejiwaan seseorang ketika mengalami depresi. Jadi ada sebuah riset penelitian bahwa marah yang berkepanjangan, artinya marah yang intens atau yang sering marah itu, maka akan menjadi sebuah gejala di mana kemudian depresi. Ya, depresi ini sudah di atasnya stres. Jadi gangguan kejiwaan ya. Kalau sampai kemudian semakin parah ya tentu akan kena penyakit yang namanya gila gitu ya. Dan itu tentu sangat berbahaya. Kemudian yang ke-8 adalah serangan jantung. Seperti kita sampaikan tadi, karena seseorang marah itu tegang, otot-ototnya tegang, sistem organ pun juga menjadi tegang, tubuh menjadi tegang, maka otomatis tensinya pun menjadi naik. Ketika kemudian ini dia akan otomatis menyerang jantung ya. Ya, kemungkinannya dua, satu jantung kalau sudah tensi naik, jantung, atau otak stroke gitu ya. Nah, bahkan kemudian ada sebuah riset juga, penelitian juga, bahwa marah yang intensif ya, yang sering marah ini akan meningkatkan resiko 8 kali atau 8 sampai 9 kali terkena serangan jantung. Masya Allah. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ini kaitan dengan masalah marah. Sehingga kemudian marah ini menjadi pintu yang sangat lega, pintu yang sangat lebar, untuk kemudian syaitan, jin-jin kafir atau jin-jin kufar itu masuk ke dalam tubuh seseorang melalui faktor darah. Ya, jadi kalau sederhananya bahwa seseorang yang marah ini mungkin darahnya lebih enak barangkali ya, lebih nyaman gitu ya. Kan syaitan itu majrad dam, ya, jin itu majrad dam. Ya, jadi lewat melalui darah. Sehingga ketika kemudian marah, darahnya pun jadi gambarannya panas, atau bahkan kemudian menjadi nyaman, ya, menjadi pintu masuk yang lega bagi syaitan untuk menempati di tubuh orang tersebut. Sehingga kemudian syaitan turut serta menambahi kerusakan dari organ-organ tubuh. Sehingga disitulah akan terjadi cepatnya disfungsi atau rusak dari organ-organ tubuh. Entah kemudian penyumbatan pembuluh darah, ataupun dan gangguan saraf, atau bahkan langsung kepada organ-organ yang langsung diserang. Misalnya otak, paru-paru, jantung, usus, dan sebagainya. Ya, oleh karena itu sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita berlatih. Ya, berlatih untuk menahan emosi, memanage emosi, supaya kemudian bisa mengendalikan diri. Bahkan mukmin itu bukan berarti tidak pernah marah, tetapi ketika dia marah, ya, Rasulullah mengajarkan ketika kemudian kita marah, suruh baca ta'awudz. Artinya apa? Marah itu tidak berkelanjutan. Jadi marah masih level 1 atau masih stadium 1,
kita nyadar bahwa kita, waduh, ya Allah, saya sedang marah ini. Maka kemudian disuruh apa? Ta'awud. Dan disuruh mengingat-ingat, oh ini hadiahnya surga, saya tak berhenti aja. Istighfar, astagfirullah. Akhirnya tidak berlanjut. Kemudian Nabi juga mengajarkan kalau misalnya marah dalam kondisi berdiri, disuruh duduk. Duduk masih marah, berbaring. Ya. Kemudian kok masih marah lagi? Berwudu, basahi dengan wudu. Marah lagi, sholat. Insya Allah akan reda. Ya. Nah ini, jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengelola emosi kita, ya, karena hadiahnya memang istimewa, ya. Kalau hanya hadiah payung, jam gitu ya, hadiahnya hanya sekedar sajadah atau yang ringan-ringan gitu, maka tentu nggak dipermasalahkan ini. Tapi karena la taghdab malakal jannah, jangan marah untuk surga. Maka hadiah yang begitu istimewa yaitu jannah, surga, maka itu tentu berat melatihnya. Saya dan kita semua, mari kita melatih yang namanya emosi, marah. Jangan sampai pintu ini, yaitu pintu marah terbuka, ya, akhirnya kemudian syaitan masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya pun menambahi resiko penyakit, ya, disfungsi organ-organ tubuh kita sehingga kemudian menjadi semakin parah. Demikian, sehat semua dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa berlatih untuk bisa memanage emosi-emosi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.